Berarti arwah laki-laki dan perempuan itu masih di sana. Berarti mereka itu memang diikat, apa namanya ya, mau tidak mau ikut jadi anak buah Badarawi itu ya. Ya sebenarnya dia tidak memiliki nama. Lantas siapa yang memberi nama dia itu Badarawi? Saya korban dari janji-janji dia. Boleh enggak saya bertanya? Oke lah, tetap Anda awasi. Saya tidak mau membebaskan mereka. Bukan tidak mau. Saya pribadi ingin membebaskan mereka. Tapi karena masuk yang mau masuk. Monggo. Saya persilahkan. Karena ada yang memaksa ya, energinya lebih kuat dari dia. Ada yang ingin memaksa masuk. Entah kenapa, kita saksikan bersama-sama. Masuk yang mau masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Lantas kenapa Anda dari tadi memaksa ingin masuk? Apa yang ingin Anda sampaikan? Omongan dia. Sebenarnya dialah pelaku utama dari kejadian tersebut. Ada hal yang menarik saudara-saudara ya. Tadi dari pihak Badarawi sendiri, pengakuan dia yang mengaku dirinya Badarawi, dia mengaku bahwasanya bukan dirinya yang menggoda dari pihak laki-laki ya. Tapi pengakuan dari yang ada di hadapan saya pada sekarang ini, pengakuannya dia yaitu Badarawi sendiri yang memang melakukan yang menggoda laki-laki tersebut. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih? Coba Anda ceritakan. Ya, biar supaya memang informasi yang kita dapat informasi yang sesungguhnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya tempat itu adalah desa yang penduduknya tentram, aman dari segala hal yang ada. Tapi dia datang secara tiba-tiba ingin merebut wilayah di sana. Berarti sosok Badarawi yang siluman ular tadi, Ya sebenarnya dia tidak memiliki wilayah kekuasaan di sana. Dia hanya mencari tempat yang bisa dia tempati di sekitaran jalan di wilayah tersebut. berarti semenjak dia diusir dari kerajaan Pantai Selatan, berarti dia hidupnya terombang-ambing mencari daerah kekuasaan baru seperti itu ya. Iya. Terus apa yang terjadi sama pemuda dan pemudi, dua laki-laki dan perempuan itu? Satu laki-laki dan satu perempuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa memang benar mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh, atau memang karena godaan sosok Badarawi siluman ular tersebut? Apa ya yang sebenarnya terjadi? Pemuda tersebut
melakukan semua hal yang diperintahkan oleh wanita tersebut. Oh, bisa dikatakan laki-laki itu seperti kayak kerasukan gitu ya. Kerasukan siluman ular terus melakukan hal yang tidak senonoh dengan wanita itu, gitu ya. Sedangkan peraturan di sana dan tempat yang mereka yang dibuat melakukan hal yang tidak senonoh itu tempat yang sakral ya bagi penduduk sana ya. Gitu. Bukan. Lantas seperti apa? Dia tadi kan datang ke wilayah sana untuk merebut kekuasaan. Dia tidak punya kekuatan, jadi dia ingin mencari anak buah dengan merayu siapa saja yang datang ke wilayah sana. Dia menggoda siapapun, barang siapa yang tergoda dengan dia akan menjadi anak buah dia untuk menambah kekuatan untuk merebut wilayah di sana. Berarti memang pelaku utama Ya, dia sangat licik dalam berbicara. Dia bisa membuat lawan bicaranya percaya akan apa yang dia bicarakan. Dia pintar dalam melakukan strategi. kalau Anda sendiri sebenarnya siapa dan apa wewenang Anda di sana? Saya hewan peliharaan dari penguasa di sana. Itu napak tilas yang kita bahas tadi itu sebenarnya napak tilas siapa sih? Apa napak tilas yang Tuhan saya. oh, baik. Itu siapa? Bisa dibilang dia masih memiliki darah kerajaan dari kerajaan Belambangan. Siapa sosok beliau itu siapa? Dia anak buah dari yang ada di badan ini. Oh, berarti yang memiliki Anda atau tuan Anda sendiri berarti salah satu prajurit kepercayaan dari Minak Jinggo gitu ya. Berarti Anda sendiri kenal dong dengan saya. Baik. Berarti arwah laki-laki dan perempuan itu masih di sana. Berarti mereka itu memang diikat mau tidak mau ikut jadi anak buah Badarawi itu ya. Ya, sebenarnya dia tidak memiliki nama. Lantas siapa yang memberi nama dia itu Badarawi? Ya, manusia yang meyakini dia dan mengikuti dia. Oh, berarti dia tuh hanya siluman ular gitu ya. Ya, Apa sih yang dia langgar itu di pantai selatan, di kerajaan pantai selatan? ya itu. Dia sudah mendapatkan ilmu, cara bertarung, cara mendapatkan kekuasaan. Oh, berarti ketika apa yang dia inginkan Ya, sudah tercapai, dia keluar. baik. Ada informasi lagi yang ingin Anda sampaikan? Oh ya, saya ingin bertanya lagi ya, terakhir ya. Ya. Kan laki-laki dan perempuan, ya, anggap kita kasih nama yang kita dengar ya dari luaran sana, dari media sosial yang lain, Ayu dan Bima. Ya, Maaf, kenapa? Masuk. Kita sama-sama belum tahu ya. Kenapa yang tadi kita mau tanya, beliau sudah pulang. Kenapa kok ada yang maksa masuk, tapi ketika kita masukkan mediasi, sebenarnya
ada kesedihan yang mendalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Bisa saya berkomunikasi? Bisa. Siapa Anda? Dan apa yang terjadi? Kenapa yang saya rasakan aura yang pantulan dari Anda sepertinya ada kesedihan yang mendalam. Siapa sih sebenarnya Anda itu siapa? Bisa Anda ceritakan? Saya korban dari janji-janji dia. Sosok Anda laki-laki apa perempuan? Anda yang laki-laki. Berarti Anda yang sering disebut namanya Bima ya? Tapi siapa sih nama Anda sebenarnya? Oh, Anda tidak mau menyebutkan. Sebenarnya berarti saya pengen tanya, apakah memang Anda melakukan hal yang tidak permisi ya, hal yang tidak senonoh, apa karena memang Anda terkena godaan atau bagaimana? Sebenarnya Hmm? saat melakukan tindakan itu, Hmm? saya sudah dikendalikan. Oh, berarti pengakuan dari Anda sendiri, Anda melakukannya itu sudah dalam pengaruh dari siluman ular tadi ya? Iya. Baik, janji kalau boleh tahu, apa sih isi dari perjanjian yang atau isi perjanjian atau janji? Janji apa perjanjian sih sebenarnya? Perjanjian. Ya, apa sih isi perjanjian itu? Boleh ndak Anda kasih tahu saya? Sebenarnya Kenapa? Anda kenapa? saya masih menyesali Hmm? karena dia berjanji apa yang saya inginkan Hmm? hanya bisa terwujud. Oh berarti cerita yang saya dengar dari suatu cerita bahwasanya Anda mencintai teman Anda yang satunya. Lantas Anda membuat perjanjian dengan si siluman ular. Itu benar? Ya, Oh berarti itu benar ya informasinya ya? Terus apa sih hubungannya? Anggaplah kita kasih nama Anda Bima. Lantas yang melakukan hal tidak senonoh itu dengan Anda itu Ayu. Dan satunya Widya ya. Anda mencintai Widya kan? Ya. Anggap saja kita sebut Widya. Ya. Berarti Anda sebenarnya mencintai Widya. Terus Anda melakukan perjanjian dengan sosok siluman ular. Dan yang Anda inginkan itu kan Widya. Dan siluman ular pun dia menginginkan Widya. Tapi kenapa korban yang terjadi itu yaitu Ayu? Apa hubungannya dengan dia? Apa karena dia itu suka dengan Anda? Terus kenapa hubungannya? Yang terjadi sebenarnya itu apa? saya tidak bisa karena itu adalah akal busuk dari siluman itu. Oh berarti sebenarnya si siluman ular itu menginginkan Anda bertiga. Gitu. Apa hanya karena tipu daya dia sendiri? Jadi seolah-olah dia akan mengabulkan semua permintaan Anda gitu. Sebenarnya siluman itu menginginkan kita semua. Oh berarti siluman itu menginginkan
Anda dan rekan-rekan yang lain. Iya. Ada berapa orang sih semua dari Anda dan teman-teman? Saya tidak mau menyebutkan. Baik, karena ini sosoknya berbeda saudara-saudara. Jadi saya tidak ngambil resiko, tidak akan lama-lama mendatangkan dia ke sini. Terima kasih ya buat informasinya. Ya, mungkin apakah mungkin suatu saat nanti Anda bisa lepas dari perjanjian itu, saya juga tidak tahu. Mungkin tidak dengan saya atau mungkin yang lain bisa menolong Anda, gitu ya. Sebenarnya Anda bisa dengan mendatangkan sosok guru dari siluman. Oke, sudah. Gini ya, bentar lagi saya insya Allah akan mencoba bernegosiasi. Siapa tahu roh Anda dan teman Anda mungkin bisa terlepas dari ikatan siluman ular tersebut. Ya, tapi saya tidak janji loh ya. Ya, saya tidak janji, cuma akan saya usahakan. Ya, jadi Anda akan saya antarkan dulu pulang. Nanti saya akan usaha. Syukur-syukur bisa. Ya, semua adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Ya, jadi saya akan berusaha semampu saya. Jika berhasil, alhamdulillah. Jika tidak, mungkin ada orang lain yang akan membebaskan Anda. Ya, tapi saya akan berusaha semampu saya. Mudah-mudahan Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang saya inginkan, yaitu melepaskan Anda dan teman Anda. Biarpun semasa hidup Anda melakukan kesalahan, siapa tahu diizinkan ya. Baik, terima kasih buat informasi yang Anda berikan. Assalamualaikum. Jadi informasi yang kita dapat dari tadi ya, dari sosok penunggu, yaitu pengakuannya Gendruwo, Badarauhi, atau tangan kanan dari pendahulu di sana, yang dari kerajaan Belambangan, atau si Bima sendiri yang kita kenal dari namanya Bima ya. Jadi banyak informasi yang kita dapat. Cuma saya menyimpulkan, jadi sosok Badarauhi yang siluman ular itu sebenarnya kalau nama pribadinya itu udah ada sih. Jadi memang yang pastinya itu dia itu adalah siluman ular. Wanita cantik tapi berbadan ular. Yang memang berasal awal mula dia itu berburu dari kerajaan pantai selatan, yaitu salah satu anak buahnya Roro Kidul. Entah mungkin dia sudah merasa cukup atau sakti atau bagaimana, kemungkinan apa dia mencoba untuk melawan Nyai atau bagaimana, yang mengakibatkan dia diusir dari kerajaan itu. Terus dia terombang-ambing mencari daerah kekuasaan kesana kemari, dan dia menemukan satu tempat, yaitu yang kita sebut Desa Penari ya. Nah, disitulah dia bertempat dan dia ingin menguasai daerah itu, padahal daerah itu sudah dikenal kehidupan masyarakatnya adem ayem, tentrem, intinya nyaman lah. Desa itu dikenalnya nyaman lah, tidak ada keributan ini dan itu. Jadi kehidupan di sana itu sangat rukun antara satu dan satunya. Sejak kedatangannya dia, karena dia itu berambisi untuk menguasai desa tersebut, nah, terjadilah benturan dari kedua belah pihak. Dan karena mungkin dia itu tidak memiliki pasukan atau kekuatan mungkin masih lemah lah, tidak sampai terhadap penunggu di sana, pendahulu di sana untuk melawan. Jadi dia ingin berusaha merekrut banyak prajurit. Ya, salah satunya yang terjadi seperti yang kita saksikan tadi, yang kita kenal ya, Bima,
dan Ayu. Nah, sebenarnya kalau yang saya dapat informasinya, si Bima itu sukanya ke Widya. Widya itu sebenarnya tidak menaruh hati juga sih kepada si Bima. Makanya si Bima mendapatkan tawaran dari Badarauhi yang merubah dirinya menjadi sosok seorang wanita. Dia mengiming-imingi sesuatu yang sebenarnya memang diinginkan oleh si Bima. Nah, kenapa? Kan pertanyaan di luar sana, kenapa si Ayu jadi korban? Karena si Ayu sebenarnya pengen atau suka cinta terhadap Bima. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Badarauhi itu satu tim. Maksudnya si Bima dan kawan-kawan semuanya yang dia inginkan. Karena memang dia pada dasarnya ingin merekrut sebuah pasukan. Cuma untuk pastinya kenapa cuma 2 korban itu ada sedikit rahasia ya yang tidak harus kita publikasikan. Kita tanya terhadap Mas Agung apa yang Anda rasakan, karena kan saya pribadi tadi ya saudara-saudara merasakan aura yang bersentuhan dengan saya dari sesosok yang kita sebut Bima. Kesedihan yang mendalam, penyesalan itu bercampur aduk sangat dalam. Kalau Mas Agung sendiri apa yang dirasakan dari beberapa yang masuk di badan Mas Agung sendiri? Sebenarnya perasaan itu bingung sih. Yang pertama, auranya seperti merasa marah. Berarti Mas Agung sendiri itu untuk menyampaikannya itu susah ya? Iya. Cuman marah, sedih itu bercampur aduk yang Mas Agung rasakan ya? Iya. Berarti kesedihannya Mas Agung ikut merasakan ya? Iya. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Terima kasih kesediaannya Mas Agung untuk dimediasi. Jadi semoga apa yang kita dengar dan kita dapat informasi biarpun sedikit dari informasi di Desa Penari tentang KKN. Jadi semoga kita bisa memetik hikmahnya dan ada sedikit informasi yang kita dapat dari pantai selatan tadi. Ketika kita belajar ilmu kepada orang lain, jangan ketika apa yang kita inginkan sudah kita dapat, lantas kita bertindak seenak dan kita sendiri, kita berniat jelek terhadap guru kita. Jadi pesan seperti kata orang tua ya, tidak ada mantan guru. Jadi guru entah sedikit atau banyak, karena kita sudah mendapat ilmu dari sesosok guru, kita harus menghargai guru tersebut biarpun sedikit atau banyak yang kita dapat dari beliau. Jadi bijak-bijaklah kita menggunakan ilmu dan kita berperilaku. Jangan ketika apa yang kita inginkan sudah tercapai, lantas kita akan melakukan hal yang seenak kita sendiri. Dan juga pesan terakhir dari saya pribadi, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama kita masing-masing. Jadi capailah sesuatu hal dari cara yang baik dan tidak menyimpang dari agama kita masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap di channel kesayangan kita semuanya, channel YouTube Kang Lemit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.